Oke, saya tutup dulu bukunya. Dari Amsterdam, Belanda, kepada pemirsa Travelebo, hari ini saya mau ajak untuk ngomong politik. Jadi mumpung di negeri orang, kita akan ngomong politik Indonesia. Kalau ngomong perpolitikan Indonesia, di Indonesia itu mungkin biasa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pilpres dari kacamata sebagai warga masyarakat awam memandang bagaimana pemilihan presiden 2024 nanti. Nah, yang pertama mungkin ya, kita harus bicara tentang kondisi, terutama kondisi ekonomi Indonesia. Menurut saya dengan hutang yang lebih dari 10.000 triliun, baik hutang APBN, hutang BUMN maupun hutang swasta, kondisi ekonomi negara kita ke depan akan sangat berat, apalagi kalau terjadi inflasi bahkan stagflasi secara global. Jadi siapapun presidennya menurut saya akan tidak mudah untuk menjalankan roda pemerintahan di masa yang akan datang. Kemudian setiap tahun itu Indonesia atau pemerintah kita itu kan harus bayar utang tuh sekitar 400-an triliun, ditambah pokok cicilannya sekitar 400 triliun atau hampir 1.000 triliun per tahun. Artinya hampir sepertiga dari APBN kita untuk bayar utang. Itu kalau pemimpinnya tidak menemukan cara-cara yang kreatif, menurut saya ya yang bahaya justru rakyatnya. Pajak-pajak akan mencekik, harga-harga akan naik, berbagai sumber pendapatan negara akan diupayakan dari rakyat supaya tiap tahun bisa bayar hutang lancar. Itu yang pertama, kondisi ekonomi kita jadi ibarat kata kalau perusahaan itu mungkin sudah, ini perusahaan collab yang mau diwariskan kepada CEO baru, tinggal CEO-nya nanti itu sanggup apa enggak menjalankan dan mengatasi problem berat yang sedang dihadapi. Nah, sekarang soal calon. Dengan tantangan yang begitu berat secara ekonomi, belum lagi kalau kita bicara geopolitik globalnya, ya hubungan-hubungan internasionalnya, mungkin ada banyak calon yang kadang-kadang masyarakat. Ada nama Pak Ganjar Pranowo, ada Mbak Puan Maharani, ada Muhaimin Iskandar, ada Erick Thohir, ada Prabowo Subianto, ada Mas Anies Baswedan. Kalau kita bicara siapa yang kira-kira dengan kondisi ekonomi negara yang begitu berat itu nantinya punya kemampuan untuk kita pilih sebagai presiden yang sanggup memulihkan roda ekonomi negara kita, kalau versi saya ya, itu dibutuhkan dua hal syaratnya. Yang pertama, orangnya punya kapasitas secara nasional, punya jaringan secara nasional, punya reputasi secara nasional, punya akar massa secara nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu karena mengelola negara itu hubungannya dengan banyak negara lain di luar negeri, baik yang masuk anggota PBB apa tidak, hubungan ekonomi dunia mau dengan WTO dan lain-lain, ya tentu harus dicari profil yang punya network atau jaringan internasional yang bagus. Nah, menurut saya dari sekian calon-calon itu sebagai orang awam, mungkin hanya ada dua yang memenuhi dua syarat, punya kapasitas nasional dan punya kapabilitas secara internasional. Satu namanya Pak Prabowo Subianto, yang kedua Mas Anies Rashid Baswedan. Kalau Prabowo, dia pernah punya pengalaman mengelola partai bertahun-tahun dengan partai Gerindranya, artinya akar masanya secara nasional pasti kuat. Juga pernah merintis karir di dunia kemiliteran, artinya pernah mengelola sebuah komunitas besar yang itu reputasinya nasional. Begitu juga Mas Anies Rashid Baswedan, itu pernah jadi menteri, artinya mengurusi hal-hal dalam skala nasional, sudah punya pengalaman. Lalu pernah punya pengalaman mengelola Indonesia Mengajar, jadi mengirimkan pasukan pendidik dia ke bahkan sampai perbatasan pulau-pulau terpencil seluruh Indonesia. Jadi dua orang ini punya kapasitas yang baik secara nasional. Nah, tinggal secara internasionalnya
Pak Prabowo punya banyak sahabat di dunia internasional. Yang kedua, apalagi Mas Anies Rashid Baswedan 15 tahun tinggal di Amerika, dari sekolah S2 sampai doktoralnya, tentu punya banyak teman-teman yang seangkatan kuliahnya di Amerika dulu, yang sekarang sudah jadi Perdana Menteri, sudah jadi anggota DPR, sudah jadi kepala negara, sudah menjadi pejabat-pejabat penting di negaranya masing-masing. Bahkan konon Macron yang Perancis itu juga teman kuliah beliau waktu di Amerika, dan banyak teman-teman yang lain. Nah, menurut saya, kalau suruh milih antara Pak Prabowo sama Pak Anies, ya tentu saja saya harus memilih Mas Anies Rashid Baswedan yang harus kita pilih untuk memimpin Indonesia di masa depan. Kenapa? Itu tadi, pertama, jaringan nasionalnya dia kuat dan sudah pernah punya pengalaman di situ. Yang kedua, jaringan internasionalnya juga kuat. Jadi di tengah di mana beban ekonominya begitu berat, akan tertempa inflasi dan stagflasi yang akan sangat panjang, Mas Anies butuh bantuan teman-temannya di dunia internasional untuk ikut membangun Indonesia, memberi solusi-solusi baru yang cerdas supaya kita tidak kolaps, supaya Indonesia tidak tenggelam, supaya Indonesia tetap eksis. Tapi sekali lagi menurut saya itu berat, Mas Anies, sangat berat. Meskipun Mas Anies nanti jadi presiden, tantangannya untuk mengelola Indonesia ini sangat amat berat secara ekonomi, secara sosial politik karena masih ada pembelahan di masyarakat, dan secara dunia internasional karena blok kita antara barat dan timur masih ada tarik-menarik yang luar biasa keras dan tajamnya. Tapi bukankah kata pepatah, pelaut ulung selalu lahir dari ombak yang tidak tenang? Jadi orang yang hebat selalu dihadapkan pada ujian-ujian yang berat. Indonesia sedang menghadapi ujian yang sangat berat, dan kok saya yakin Mas Anies Rashid Baswedan akan mampu melampaui itu dengan kecerdasannya, dengan konsepnya, dengan narasinya, dan dengan jaringan-jaringan dia di dunia internasional yang sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh besar. Jadi dari Amsterdam, dari Belanda, saya berpikir, saya merenungkan, saya harus memilih pemimpin yang nanti bisa membawa Indonesia jauh lebih baik dan lolos dari berbagai beban-beban yang begitu berat di masa yang akan datang. Saya tahu Mas Anies orangnya tetap humble, tetap sederhana meskipun cerdasnya luar biasa, dan selalu punya think tank anak-anak muda yang hebat sejak masih mahasiswa. Saya masih ingat waktu masih ketua Senat UGM, Mas Anies masih punya kelompok diskusi kebangsaan yang namanya CSCD, dan secara rutin setiap minggu ngobrol, diskusi, merancang ide-ide besar kenegaraan di rumah Mas Anies yang dijadikan base camp anak-anak UGM di Gang Grompol, Sleman, Condong Catur, Yogyakarta. Harapan saya dari Grompol, dari Catur Tunggal Condong Catur, akan lahir pemimpin besar Indonesia, akan lahir Mas Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Mari kita dukung, anak-anak muda harus mendukung, karena Mas Anies punya gagasan-gagasan besar untuk anak-anak milenial di era digital, dan moga-moga kita bisa membangkitkan Indonesia yang saat ini terpuruk karena badai Covid, karena utang yang luar biasa, menjadi negara yang berkembang, tumbuh, maju, dan bahagia warganya. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Selamat menjalankan perjuangan baru untuk Mas Anies Rashid Baswedan. Salam saya dari Amsterdam, Nederland, Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.